I don't think I'm ready, no, not for that jelly, my honey like Winnie the Pooh. Halo guys, kembali lagi sama aku Angel. Kali ini aku akan bahas tentang reaksi kimia pada saat pembuatan keju. Oke, banyak jenis bahan makan yang dapat dibuat dari bahan baku susu. Di antaranya adalah mentega, es krim, yogurt, keju, dodol, susu, dan lain-lain. Tapi yang kali ini kita akan bahas adalah kejunya ya guys. Sebenarnya apa sih keju itu? Keju merupakan sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut Ranet. Hasil dari proses tersebut nantinya akan dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai macam cara. Nah, ini ada yang unik guys. Keju mengandung banyak nutrisi yang sama dengan susu, yaitu protein, lemak, kalsium, dan vitamin. 1 pon keju memiliki protein dan lemak yang sama jumlahnya dengan 1 galon susu. Akan tetapi, cara pengolahan susu menjadi keju terkadang dapat menyebabkan terjadinya perubahan nilai gizinya, yang sebagian besar tidak diinginkan. Zat gizi yang terkandung dalam susu akan rusak pada sebagian besar proses pengolahan karena sensitif terhadap pH, oksigen, sinar, dan panas atau kombinasi di antaranya. Lanjut ke proses pembuatan keju. Pembuatan keju adalah proses yang dilakukan untuk mengolah susu sehingga menjadi berbagai jenis keju. Ada beberapa tahapan dalam pembuatan keju, sebagaimana pada diagram mengalir berikut. Lalu reaksi kimia yang terjadi saat pengolahan susu menjadi keju. Semua bahan keju mengalami degradasi secara biokimia selama proses pengolahan. Pada proses fermentasi, laktosa terdegradasi menjadi asam laknat sebagai persamaan reaksi berikut. Dengan adanya bakteri asam propanoat, sebagaimana dalam keju Emmental, asam laknat berubah menjadi asam propanoat, asam asetat, dan CO2 berdasarkan reaksi berikut. Rasio asam propanoat dan asam asetat dipengaruhi oleh potensial redoks keju. Misalkan dengan keberadaan nitrat rasio lebih rendah. Fermentasi asam propanat dapat ditunjukkan oleh gambar di bawah. Degradasi lemak susu tergantung pada jenis bakteri yang ditambahkan. Kebanyakan jenis keju lipolisis menjadi persyaratan untuk memperoleh aroma yang nikmat. Lipolisis dilakukan dengan cara homogenisasi susu yang membebaskan asam lemak sehingga mempengaruhi aroma keju. Asam amino dapat mengalami perubahan reaksi lebih lanjut. Pada pematangan keju dengan kondisi pH yang lebih rendah dapat menyebabkan dekarboksilasi menjadi amina, sedangkan pada kondisi pH yang lebih tinggi dapat menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi. Proteolisis tidak hanya berkontribusi pada aroma, tetapi juga mempengaruhi tekstur keju. Proteolisis dapat mencairkan hampir seluruh massa keju lunak yang dimatangkan secara berlebih untuk menghindari terjadinya reaksi dekarboksilasi maupun oksidasi asam amino. Maka harus dijaga pH saat pematangan keju, hingga pH tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Dengan menjaga kondisi saat pematangan, maka akan diperoleh keju dengan rasa, aroma, dan tekstur yang enak. Oke guys, kali ini aku ada info sedikit. Aku ambil dari suara.com tentang manfaat dari keju untuk kesehatan. Yang pertama itu membantu penurunan berat badan. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, meningkatkan gigi dan tulang. Keempat, merangsang flora usus. Yang kelima, memberikan kekuatan pada pembuluh darah Anda. Sekian dan terima kasih.